مؤلف كتبنا فسلم بين شيخنا من الجزاء يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal mukarram, para bapak, para jamaah, thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah tentunya selalu kita haturkan kepada Allah atas berbagai nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, kegiatan kita. Mudah-mudahan semuanya aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tentunya tidak lupa marilah selalu kita aturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya biyaumil kiamah nanti, dengan kita berusaha dengan penuh kesabaran menjalani semua perintah-perintah Allah, dengan penuh kesabaran berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Karena yang namanya ketaatan itu butuh sabar, karena berkaitan dengan dorongan hawa nafsu yang selalu menolak diajak kepada kebaikan. Begitu juga sebaliknya, menghindar dari perkara yang dilarang itu butuh kesabaran, karena di sana ada dorongan yang kuat dari diri kita, dari nafsu kita, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu merupakan poin yang penting di dalam kita bermuamalah, baik bermuamalah kepada Allah yang berkaitan dengan ibadah kita, maupun ibadah ataupun muamalah kepada sesama yang berkaitan dengan muamalah kita. Itu semua butuh kesabaran. Nah, ulama mengatakan as-sabru salasu maqamatin, bahwa sabar itu memiliki 3 kedudukan. Sabar memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tarkus syakwa wa hiya darajatut tabi'in, yakni dia bersabar di dalam melakukan semua aktivitas-aktivitas di dunianya, melalui ujian, cobaan, rintangan, halangan. Dia selalu bersabar dengan dia meninggalkan yang namanya ngeluh. Kalau bahasa Jawanya wadul. Ya, ini tingkatan pertama. Wahia darajatut tabi'in. Nah, ini derajat
orang-orang yang berusaha untuk mengikuti daripada jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan yang namanya kalau kita dikit-dikit dagang sepi dikit, padahal kemarin ramai terus itu ya, 1 bulan ramai terus, dicoba sehari 2 hari sepi ngeluh lah, kemarin kemana aja. Dari rezeki yang telah Allah berikan selama 1 bulan, Allah uji sepi sehari 2 hari ngeluh. Maka orang-orang yang bersabar pada tingkatan ini, mereka meninggalkan yang namanya ngeluh. Diuji sama sakit nggak ngeluh, diuji dengan kesusahan nggak ngeluh, dicaci orang nggak ngeluh, dijauhi orang nggak ngeluh. Susah ya. Kalau kita kan godok, kalau bahasa Betawinya apa godok ya, mangkel ya, udah ngeluh mulu hidupnya, ya nggak selesai-selesai. Karena kenikmatan itu bisa kita rasakan dari apa yang kita miliki selama kita tidak membanding-bandingkan dari nikmat yang kita miliki kepada orang lain. Pahami itu ya. Kalau kita banding-bandingin mulu ya, yang ada ngeluh terus. Dia enak mah, kayaknya sholatnya jarang, tapi rezekinya kayaknya duitnya banyak mulu lah. Gua sholatnya rajin, rezekinya ngeluh. Karena membanding-bandingkan. Belum tentu yang kita anggap dia itu nikmat, enak, senang, hatinya dalam keadaan senang, hatinya dalam keadaan bahagia, hidupnya bahagia, belum tentu. Maka syukuri, jangan membanding-bandingkan dari pemberian Allah SWT kepada kita dan juga kepada yang lainnya. Terima itu semua dengan penuh kesabaran, dengan cara jangan ngeluh. Tuh, kedudukan pertama. Yang kedua, kata ulama, kedudukan orang bersabar adalah waridho bil makdur. Dia bukan hanya sekedar tidak mengeluh, tetapi dari dirinya ini sudah merelakan, ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keputusan Allah. Mungkin kita nggak ngeluh bisa, tapi kadang hati drumel. Ya, kadang hati drumel. Mulut mah nggak ngeluh, dia tahan. Disakiti dia nggak bales, dihina dia diam aja, tapi hati mah itu sakit banget itu. Pengen ngebales, takut dosa. Tingkatan kedua ini, di samping dia nggak ngeluh, ridho. Lah kalau udah ridho berarti apa yang telah Allah tetapkan dari nikmat, musibah, cobaan, cacian, makian, hinaan, dia terima dengan lapang dada. Nah ini lebih tinggi lagi nih. Udah kagak ngeluh, ridho. Kalau bahasa kitanya nerima. Ini adalah wahiyat darajat zahidin, tingkatan orang-orang zuhud, orang-orang yang hidupnya terlepas dari urusan dunia. Bukan berarti mereka tidak memiliki dunia, tetapi mereka melepas diri, hatinya memiliki tautan hubungan terhadap dunia. Karena hati mereka ini hanya tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dunia dan seisinya itu hanya berada di bawah telapak tangan mereka. Maka ketika dunia itu lepas, hatinya gak merasa sakit, hatinya gak merasa sedih. Ini orang-orang zahid, orang-orang yang hidupnya sudah berusaha melepaskan
hubungannya dengan hubungan dunia. Mereka berusaha mengaitkan hubungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka taruh dunia itu di kedua telapak tangannya. Nah, namanya tangan kita megang ini aja paling kuatnya berapa jam? Ya, lama-lama kalau kita pegang terus capek jatuh. Itu dunia begitu. Maka para orang-orang zuhud tidak akan mereka merasa sedih ketika dunianya lepas dari dirinya. Justru mereka akan bersedih ketika hatinya ini lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan orang yang bersabar yang kedua, bukan hanya dia tidak mengeluh, tapi hidupnya rela dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wal mahabbah lil ibtila. Dia senang kalau diuji, bukan rela lagi. Pertama nggak ngeluh, tapi mungkin hatinya masih gerundel. Oke, bagus. Yang kedua, ridho, terima, nggak ngeluh, dia terima. Hanya sekedar menerima, tidak ada rasa kecewa. Tapi yang ketiga ini lebih dahsyat lagi. Dia senang kalau diuji. Kalau sakit malah syukur, malah senang. Kalau hidupnya susah malah senang. Dicaci orang malah bahagia. Ada orang yang begini, ada para kekasih Allah. Ya, mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mereka merasa bahagia, merasa senang, karena justru di situ perhatian Allah kepada kita. Pada pembahasan kita yang lalu, ya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, pasti akan Allah uji. Berarti ujian itu dalam rangka untuk mengangkat derajat kita. Maka mereka as-siddiqin, orang-orang yang sudah tingkatkan, orang-orang jujur, ketika diuji, ketika dicoba dengan cobaan yang berbagai macam cobaan, cacian, makian, mereka justru merasa bahagia, mereka justru merasa senang. Kebalikan sama kita. Jadi kalau orang-orang soleh itu hidupnya udah kebalik. Kalau kita senang dunia, mereka gak senang dunia. Itu namanya kharikul adah, berlawanan dengan kebiasaan orang. Kebiasaan orang kalau malam tidur mereka melek untuk sholat. Orang-orang soleh itu berusaha di dalam hidupnya gak sama dengan kebanyakan orang. Kalau pengen jadi orang pilihan, berusaha kita di dalam jalan hidup ini beda dengan yang lain. Orang senang kita enggak. Orang senang tidur, kita senang melek, pikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang senang makan, kita puasa. Tuh. Ya, orang senang main jalan-jalan, kita ngaji, kita belajar. Intinya hidupnya berusaha untuk kharikul adah, berlawanan, kebalikan dengan kebiasaan orang. Itu ciri-ciri orang soleh. Serta yang ketiga, ketika diuji, ketika dicoba, dia malah senang. Minimal yang pertama tuh kita, ya, tingkatan orang-orang yang bersabar, berusaha untuk tidak mengeluh dari ujian cobaan yang Allah berikan, cacian dari makhluk-makhluk Allah. Walaupun hati masih dongkol, walaupun hati mati sakit, tapi berusaha untuk tidak mengeluh. Kemudian kita tingkatkan lagi untuk berusaha ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya kita merasa senang, bahagia ketika diuji. Wah, itu udah berat itu kelasnya, ya. Udah berat, miskin senang. Siapa yang ada orang yang mau miskin senang? Sakit senang. Mana ada orang yang mau hidup sakit senang? Dicaci, dimaki senang. Mana ada? Ini berarti orang luar biasa, super kekasih Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran di dalam menjalani ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita masuk pada pembahasan fikih kita. Kita lanjutkan pada pembahasan kita, wal sunnah limun faridin, dan disunahkan bagi orang yang sholat sendiri, munfarid berarti gak jamaah, wa imamin, dan bagi imam berarti orang yang statusnya menjadi imam pemimpin di dalam sholat, wa makmumin, dan bagi makmum berarti orang yang berada di belakangnya imam. Tiga golongan ini, orang yang sholat sendiri, imam, makmum. Apa yang disunahkan? Sunnah takbirun, untuk membaca takbir fi kulli khafdin, di dalam setiap dia turun, aili rukuin, turun karena ingin melaksanakan ruku, au sujudin, atau turun karena ingin melaksanakan sujud. Kemudian warafin, dan juga bangun, ai minas sujudi, maksudnya bangun dari sujud, au minat tasyahudil awali, atau dari tasyahud awal. Habis tahiyat awal tuh kan bangun lagi berdiri. Jadi sunnah hukumnya bagi orang yang sholat sendiri, bagi imam, bagi makmum, untuk membaca takbir di dalam setiap dia turun di dalam sholatnya ataupun naik di dalam sholatnya, atau yang kita kenal dengan takbir intikal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Habis baca surat Allahu Akbar, nah, ya, la birabin min rukuin, tidak disunahkan membaca takbir di dalam bangun dari ruku. Tapi kalau bangun dari ruku itu tidak membaca takbir, bal yarfa minhu qailan, akan tetapi keraskanlah suaramu ya sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kecuali dalam rangka bangun dari ruku yang dibaca bukan takbir tapi sami Allahu liman hamidah. Kok kenapa ini beda sendiri? Ya, di sini ada riwayat hadisnya. Sebelum adanya hadis ini, dulu ketika bangun dari ruku sama bacanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti di dalam kita melaksanakan sholat. Itu takbir-takbir tersebut itu hukumnya sunnah. Kenapa disunahkan? Wal hikmah bi masyru'atil takbir, hikmah disyariatkannya takbir-takbir yang ada di dalam sholat, dari takbir intikal ketika turun ingin ruku, bangun dari sujud, ya, annal mukallaf amara bin niyah awal sholat makruratan bin takbir, karena kita itu kan di dalam sholat rukun yang pertama adalah niat, dan niat ini dibarengi dengan takbiratul ihram. Wa kana min haqqi ayyasiba an-niyah ila akhir sholat, dan bagi kita itu wajib hukumnya untuk selalu membawa niat sholat itu sampai dengan selesai sholat. Contoh begini, ketika kita lagi sholat kemudian di tengah-tengah ada suara geledek mendung, dalam arti berbisik, buat kalau hujan saya batalin sholatnya, pengen angkat pakaian, batal. Berarti memutus niat di tengah-tengah sholat. Lagi sholat ada tamu, baru ada tamu, kalau datang dok, saya batalin sholat saya, batal seketika itu. Ketika ada niatan di dalam hati pengen membatalkan sholatnya, maka batal seketika itu. Maka wajib bagi kita untuk selalu membawa niat kita dari mulai awal sampai akhir. Makanya disunahkan takbir, karena takbir itu dalam rangka tajdidun niat,
niat untuk memperbaharui niat sholat kita di dalam setiap gerakan sholat dengan cara baca takbir, karena niat itu berbarengan dengan takbir. Istishabun niat, yang melanggengkan niat dengan diiringi baca takbir. Allahu Akbar. Nah, sampai selesai kita sholat, bahwa niat sholat kita sampai selesai, itu hikmahnya. Ya, hikmah di dalam setiap perpindahan dari rukun disunahkan untuk membaca takbir. Nah, kemudian kronologi kenapa ketika bangun ruku itu disunahkannya membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, wa anna-siddiqa wa yusanu rabbana lakal hamdu was-sabab bis sunni Sami Allahu liman hamidah. Sebab disunahkannya membaca Sami Allahu liman hamidah anna as-siddiqa radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mertua dari Nabi Muhammad, ya, khalifah kedua setelah Nabi Muhammad, ya, salah satu orang terdekat Nabi Muhammad. Satu waktu beliau merasa tertinggal sholat jamaah dari Nabi Muhammad SAW pada waktu sholat asar. Ya, mungkin karena ada tamu, asar udah masuk, tamunya belum juga pulang-pulang, akhirnya terburu-buru dan tuh dia merasa sedih, ya, bahwa tertinggal berjamaah dengan Nabi Muhammad. Sedih sampai gelisah, takut dalam hatinya, takut ketinggal. Dia buru-buru datang ke masjid. Fadakhala al-masjid wajadahu mukabbaran. Dan Sayyidina Abu Bakar ini setelah masuk ke masjid, beliau mendapati Nabi Muhammad itu dalam keadaan takbir fir ruku, karena ingin melaksanakan ruku. Jadi selesai baca sholat kan takbir ruku tuh, Allahu Akbar. Nah, Sayyidina Abu Bakar masuk ke masjid pas Nabi baca takbir pengen ruku. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillah. Karena kenapa? Orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, dia datang kemudian dia ikut ruku, maka dia dihukumi mendapatkan satu rakaat tersebut, tidak perlu nambah lagi. Kita datang nih, imam masih baru dalam keadaan ruku, nah kita buru-buru ikut ruku, maka satu rakaat yang tadi itu kita dapatkan, nggak perlu menambah lagi satu rakaat. Makanya senang Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah masih dapat satu rakaat bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengucapkan alhamdulillah wa kabbara khalfahu, kemudian beliau takbir di belakang Nabi mengikuti gerakan Nabi. Wa nazala Jibril, datanglah malaikat Jibril, wa nabi fil ruku, sedangkan Nabi masih berada dalam keadaan ruku. Faqala, berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ucapkanlah Sami Allahu liman hamidah. Ya, perintah dari Allah melalui malaikat Jibril untuk mengganti bacaan bangun dari ruku dengan Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Semoga Allah mendengarkan orang yang memuji siapa? Sayyidina Abu Bakar. Gara-gara Sayyidina Abu Bakar, akhirnya ini ditetapkan menjadi hal yang disunahkan di dalam sholat ketika bangun dari ruku. Ijaluha, jadikanlah Sami Allah liman hamidah ini fi sholatikum, pada sholat kalian. Pas mulai hari itulah ditetapkan bangun dari ruku, bacanya Sami Allahu liman hamidah. Artinya semoga Allah mendengar orang yang memuji siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ketika datang terlambat lihat Nabi baru ruku, alhamdulillah. Abu Bakar memuji, dijawab oleh Nabi Muhammad, perintah dari malaikat Jibril,
Semoga Allah mendengar orang-orang yang memuji. Akhirnya ditetapkan, ya, bangun dari ruku baca sami Allahu liman hamidah. Itulah orang-orang hebat. Ya, sesuatu yang dilakukan bisa menjadi kesunahan. Ya, apa yang terjadi pada kronologi tersebut barokah dari Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar tak terlambat ganti sami Allahu liman hamidah, berarti ucapan sami Allahu liman hamidah itu barokah dari terlambatnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang dulu itu banyak memberikan barokah. Contohnya lagi Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini seorang budak kulit hitam, orang Afrika, Ethiopia, hitam, ya, tapi menjadi muadzin Nabi Muhammad SAW yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Satu waktu Nabi Muhammad, ya, melihat di dalam surga ada sendal udah masuk surga duluan. Ternyata dilihat sendalnya Bilal bin Rabah, ya, sendalnya Sayyidina Bilal seorang budak Hawashi hitam, ternyata sendalnya udah masuk surga duluan. Takjub Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang satu waktu bertemu dengan Sayyidina Bilal, Nabi Muhammad bertanya, ya Bilal, apa yang menjadikan aku melihat sendalmu itu sudah masuk surga duluan? Amalan apa yang menjadikan teropakmu itu masuk surga? Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidaklah aku selesai wudhu kecuali aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Nabi gak ngajarin, ya, tapi Nabi membiarkan. Makanya itu dikatakan sunnah takririyah, sunnah yang ditetapkan oleh Nabi. Nabi tidak mengajarkan sholat sunnah setelah wudhu, itu dilaksanakan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Nabi membiarkan dan itu baik, maka sekarang ditetapkan menjadi kesunahan. Berarti barokah dari Sayyidina Bilal bin Rabah. Orang-orang dulu itu banyak memberikan barokah. Bahkan orang yang kafir di zaman dulu itu barokahi, memberikan berkah. Contohnya siapa? Abu Lahab. Hadisnya sahih. Ya, satu waktu paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abbas, bermimpi. Di dalam mimpinya bertemu dengan Abu Lahab. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu dalam surat Tabbat sudah dipastikan, ya, yang namanya Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka. Tapi satu waktu paman Nabi bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ditanya tentang keadaannya, apa jawab Lahab? Wahai, ya, Ibnu Abbas, wahai Abbas, ketahuilah bahwa aku di akhirat ini selalu mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun aku diberikan keringanan oleh Allah, yakni setiap hari Senin aku tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran aku berbahagia, senang menyambut kedatangan keponakanku, menyambut kelahiran keponakanku, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara aku senang atas lahirnya keponakanku, Allah ringankan aku setiap hari Senin aku tidak disiksa. Itu hadisnya sahih. Gara-gara peristiwa itu maka peringatan kelahiran Nabi diperingati oleh hampir seluruh umat di dunia. Barokah dari Abu Lahab. Orang dulu sering memberikan barokah. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecuali di dalam ruku, kalau ruku itu ucapannya sami Allahu liman hamidah. Wa sunnah
maddahu ay takbir ila ayyasila ilal muntaqal ilaihi, dan disunahkan di dalam membaca takbir memanjangkan takbir sampai kapan? Sampai kita berpindah kepada rukun yang ingin kita laksanakan. Berarti kalau dari berdiri sampai dengan ruku sempurna, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Jadi sampai kapan di bawah itu roknya, akbarnya, sampai ilal muntakol, rukun yang ingin kita laksanakan dari rukun berikutnya. Bukan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, bukan, di bawah Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ya, bukan diucapkan dulu baru bangun, ya, tapi dibarengi sampai dipanjangkan sampai ilal muntaqal ilaihi, sampai posisi yang kita beralih dari posisi sebelumnya. Wa in fusila bijalsatil istirahah, walaupun ya diselingi-selingi dengan duduk istirahat. Contohnya bangun dari sujud. Bangun dari sujud ingin melaksanakan rakaat berikutnya, itu kan sunnah duduk istirahat. Sujud nih, bangun Allahu Akbar, pada di sini. Jadi habis sujud duduk istirahat dulu berapa detik, bangun. Boleh langsung bangun, gak apa-apa. Tapi sunnah habis sujud itu disunahkan duduk istirahat. Habis itu baru bangun berdiri. Nah, takbirnya itu tetap dibawa sampai selesai sempurna berdiri, walaupun diselingi dengan duduk istirahat. Allahu Akbar. Nah, jadi tetap dibawa sampai atas. Allahu Akbar. Kalau mau langsung apa-apa, Allahu Akbar. Tapi sunnahnya duduk dulu. Allahu Akbar. Duduk istirahat namanya, sejenak. Itu sunnah ketika kita bangun dari sujud ingin melaksanakan rukun berikutnya.